Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar nama Galactus? Sebagian mungkin beranggapan bahwa dia adalah entitas berkekuatan kosmik yang memiliki sifat jahat. Hal ini dikarenakan kecenderungannya dalam mengkonsumsi bukan hanya sekedar planet, tetapi planet dengan kehidupan cerdas di dalamnya. Benarkah seperti itu? Nah, dengan menyaksikan video kali ini, semoga pandangan kalian terhadap Galactus bisa semakin tercerahkan. Selamat datang di channel Marvel Indo bersama saya Om Do. Om Do di sini bukan omong doang, tapi Om Marvel Indo. Bersama-sama kita akan membahas alasan kenapa Galactus gemar memakan planet, termasuk bagaimana cara makhluk kosmik ini memakan planet-planet tersebut. Karakter jahat dengan kekuatan yang sangat dahsyat bukanlah hal yang asing di dalam penceritaan Marvel Universe. Apa jadinya jika penceritaan kisah pahlawan super tapi tanpa dibumbui penjahat yang kuat serta mengintimidasi? Ada Thanos misalnya yang rela membajak realitas atas dasar cinta untuk hanya mengesankan sosok yang disukainya. Kemudian ada Mephisto yang menghancurkan kehidupan hanya demi kesenangan. Dan jangan lupakan Kang yang hanya terfokus untuk menaklukkan dunia. Namun, ada satu penjahat besar yang perilakunya dimotivasi oleh kebutuhan yang lebih dalam dan lebih mendasar daripada yang lainnya. Dan sosok ini dikenal sebagai Galactus. Singkatnya, Galactus adalah entitas kosmik yang eksis di dalam Marvel Universe. Dia adalah makhluk yang memiliki kekuatan besar serta menjadi elemen penyeimbang antara keabadian dan juga kematian. Meskipun Galactus terlahir bersama dengan entitas abstrak Marvel seperti Eternity dan juga Death, namun dia bukanlah entitas abstrak sejati serupa dengan dua entitas tersebut. Namun, karena terlahir dalam waktu yang sama, baik Eternity dan Death, keduanya menganggap Galactus setara dan bahkan menyebutnya sebagai saudara mereka. Sebelum mendapatkan kekuatan supernya, Galactus sebenarnya adalah makhluk dari planet Ta. Dia seorang ilmuwan dengan wujud mirip seperti manusia biasa yang dikenal bernama Galan. Kisah ini pertama kali diceritakan dalam komik berjudul Fantastic Four issue 48, rilisan tahun 1966. Galan kemudian berubah menjadi Galactus setelah menjadi satu-satunya makhluk planet yang selamat dari inkarnasi ke-6 multiverse. Sebuah momen di mana alam semesta mengalami siklus reset ulang, terjadi peristiwa ledakan dahsyat yang dikenal sebagai Big Bang, dan terlahirlah kehidupan tata surya yang baru seperti yang kita tempati sekarang. Setelah nyaris tidak selamat dari peristiwa tersebut, kesadaran dari alam semesta sebelumnya kemudian menemui Galan, sembari mengatakan bahwa Galan dan kesadaran alam semesta keduanya akan bergabung untuk menjelma menjadi organisme hidup. Nah, hasil dari gabungan ini kemudian melahirkan sosok baru yang dikenal sebagai Galactus. Di dalam penceritaan Marvel, Galactus dikenal gemar melahap planet, dan hal itu dilakukan tentu bukan tanpa alasan. Jika kalian mengira perbuatan ini salah dan harus dihentikan, sepertinya kalian harus mengetahui bahwa tindakan Galactus dalam memakan planet pada dasarnya disebabkan karena beberapa alasan. Ya, sebagai makhluk berkekuatan kosmik, Galactus harus mengkonsumsi planet untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, khususnya untuk mengisi kembali kekuatan hidupnya atau yang dikenal sebagai life force-nya. Tindakan ini dimotivasi oleh sebuah perasaan yang digambarkan sebagai rasa lapar oleh Galactus sendiri. Selain itu, Galactus dikenal membutuhkan jenis energi tertentu yang hanya bisa ditemukan di dalam planet-planet tertentu. Dan satu hal yang perlu diperhatikan, ada atau tidaknya kehidupan di dalam suatu planet ternyata bukan menjadi faktor penentu sebagai syarat utama dari planet yang akan dikonsumsinya. Jadi, meskipun suatu planet tidak memiliki kehidupan, tetapi di dalamnya mengandung energi yang Galactus butuhkan, maka planet tersebut tetap akan menjadi sasaran. Kemudian, Galactus tidak harus menghancurkan sebuah planet sepenuhnya untuk mendapatkan makanan, karena dalam beberapa kasus, dia hanya mengkonsumsi kekuatan hidup dari makhluk berakal yang ada di dalam suatu planet. Oleh karena itu, muncullah teori yang mengatakan bahwa Galactus akan melahap seluruh alam semesta, yang mengarah pada peristiwa Big Bang yang baru, melahirkan alam semesta yang baru, dan juga Galactus yang baru. Sehingga keberadaannya di alam semesta bertujuan untuk memastikan keberlangsungan hidup.
Nah, dari penjelasan tersebut, kita kemudian sadar bahwa peran Galactus bukan hanya sebagai entitas penjahat yang gemar mengincar planet untuk dikonsumsi saja, melainkan dia adalah kekuatan penyeimbang dengan posisi yang penting di dalam alam semesta Marvel. Meskipun sebelumnya adalah makhluk humanoid mirip seperti dengan manusia, rupa sebenarnya dari Galactus tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia. Wujudnya benar-benar sudah menyesuaikan diri dengan realitas apapun yang sedang didatanginya. Contohnya, kita sebagai manusia, maka kita akan melihat penampakan Galactus yang memiliki bentuk fisik selayaknya manusia ketika bertemu dengannya. Sementara jika kita adalah seekor semut, maka kita akan melihat perwujudan Galactus sebagai semut. Dan perwujudan yang bisa menyesuaikan sosok yang ditemuinya ini terjadi di seluruh multiverse Marvel yang dikenal. Dalam komik Fantastic Four issue 604, Galactus dikisahkan bertarung dan berhasil membunuh satu Celestials. Tindakan ini menunjukkan seperti apa tingkat kekuatan yang dimilikinya, sekaligus peran sebagai kekuatan penyeimbang di dalam Marvel Universe. Meskipun awalnya, kebiasaan Galactus dalam memakan planet dianggap sekedar untuk memenuhi rasa lapar yang mengerikan akan kebutuhan energi yang sangat besar, memakan planet ternyata memang dibutuhkan untuk mendukung keterlibatan Galactus di dalam alam semesta, karena dia membutuhkan kekuatan untuk membersihkan ruang angkasa sebagai tempat untuk kelahiran dunia baru atau planet baru yang akan tercipta. Dan motivasi dari eksistensi Galactus akan terus bertumbuh dalam berbagai penceritaan selanjutnya. Nah, akhirnya sekarang semakin jelas bahwa Galactus bukan hanya kekuatan penghancur, tetapi juga menjadi sumber penyimpanan kekuatan yang membantu dalam siklus akhir jagat raya hingga melepaskan peristiwa Big Bang. Tentunya untuk memulai iterasi atau pengulangan penciptaan realitas berikutnya. Hal ini sudah dikonfirmasi dalam History of the Marvel Universe karya Mark Waid dan Javier Rodriguez yang menguraikan bagaimana hubungan antara Galactus dengan Franklin Richards yang diperkirakan akan mengambil beberapa versi peran Galactus dalam siklus kelahiran jagat raya berikutnya. Kemudian, sebagian dari kalian pasti menanyakan bagaimana cara Galactus dalam mengkonsumsi sebuah planet. Apakah langsung dimakan begitu saja selayaknya kita mengkonsumsi makanan, atau cara yang diterapkan jauh berbeda dari anggapan kita selama ini? Dan ternyata, cara Galactus dalam mengkonsumsi sebuah planet digambarkan sebagai sebuah cara yang lebih rumit daripada yang kita pikirkan. Galactus tidak menyukai memakan planet secara langsung, melainkan dia harus menguras energi kehidupan dari sebuah planet terlebih dahulu untuk kemudian bisa memenuhi rasa laparnya. Ini adalah pendekatan yang relatif lebih efisien untuk menguras energi kehidupan dari suatu planet, tentunya dengan memanfaatkan elemental converter. Elemental converter sendiri adalah semacam perangkat canggih yang digunakan Galactus untuk mengubah energi yang menopang kehidupan sebuah planet menjadi bentuk yang dapat dikonsumsinya. Dengan bantuan konverter ini, jelas akan membuat proses makannya menjadi jauh lebih efisien. Ini dikarenakan elemental converter yang akan mengubah materi menjadi energi, sehingga Galactus dapat memakannya. Pada dasarnya, elemental converter adalah cara termudah untuk memenuhi hasrat lapar dengan hanya menggunakan sedikit cadangan tenaga milik Galactus, atau bahkan tidak menggunakan cadangan tenaganya sama sekali daripada jika langsung memakan planet secara utuh. Ketika Galactus makan tanpa bantuan peralatan khusus miliknya, seperti yang dikisahkan dalam komik Supervillain Classic issue 1, tubuhnya akan berdenyut sebagai respon dari energi bertepatan saat dia menyerap dan menghancurkan apa yang ada di sekitarnya, hingga meremukan makanannya dengan sangat cepat. Sementara itu, dalam komik Fantastic Four issue 257, kisahnya dibuat melangkah lebih maju dengan menggambarkan Galactus yang secara harfiah turun ke dalam inti planet untuk memakan dunia tersebut dari dalam menuju keluar, menambah 10 kali lipat kerusakan selama prosesnya. Nah, meskipun Galactus memiliki kemampuan untuk menyerap energi planet secara langsung, setiap kali dia mencoba melakukannya, biasanya hal itu dianggap kurang efisien dan cenderung merusak, sehingga menjadikan elemental converter sebagai cara makan yang lebih disukainya. Galactus sendiri dapat tumbuh dalam ukuran yang tidak terbatas dan mampu menelan planet secara langsung, mirip seperti manusia memakan buah-buahan. Tentunya jika dia benar-benar menginginkannya. Tetapi, mengingat energi yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan ukuran sebesar itu, dan harus bisa mempertahankan bentuk proporsinya yang baru,
hal ini akan menjadi sesuatu yang mungkin membutuhkan lebih banyak tenaga daripada yang akan didapatkan Galactus setelah dia memakan planet. Menjadikan cara ini sebagai pilihan yang mungkin tidak akan dipilih dan lebih mengandalkan alat canggih miliknya. Meskipun Elemental Converter adalah mesin yang sangat besar dan juga merepotkan bagi Galactus, karena harus dipanggil secara terus-menerus dari kapal antariksanya tiap kali dia membutuhkannya, dalam penceritaan komik sempat dijelaskan bahwa Galactus dapat dengan mudah membuat alat tersebut di berbagai tempat memanfaatkan semua debu dan juga jelaga atau abu yang ada di udara. Sebuah kemampuan yang kemudian menunjukkan tidak hanya sejauh mana kekuatan primordial milik Galactus, tetapi juga kecerdasan teknis yang menyertai pembuatnya. Tentu saja, daripada menggunakan Elemental Converter lagi, Galactus selalu dapat menyerap sebuah planet menggunakan kekuatan kosmik bawaannya, memastikan bahwa dia tidak akan pernah kehabisan tenaga saat membutuhkan cemilan. Nah, menarik untuk melihat bagaimana penggambaran Galactus versi MCU, karena bisa saja dia akan menggunakan teknologi Elemental Converter-nya atau langsung memanfaatkan kekuatan kosmiknya untuk melahap suatu planet. Setelah mengetahui seperti apa kiprah Galactus, kita semua pasti sadar bahwa apa yang dikenal sebagai rasa lapar yang dimiliki oleh Galactus tidak sama seperti yang kita bayangkan selama ini. Meskipun dia memperoleh makanan dari menghancurkan planet, membuatnya tetap bertahan hidup dan mendapatkan tenaga, tetapi faktanya sebagian besar energi tersebut sebenarnya tidak digunakan untuk menopang kehidupan Galactus saja, melainkan untuk disimpan. Inilah sebabnya mengapa Galactus cenderung bekerja dengan seorang pembawa pesan atau herald-nya, yang tujuannya adalah membuat perjalanan menuju ke planet-planet yang menjadi incarannya menjadi lebih efisien. Pada akhirnya, semua energi yang dikonsumsi oleh Galactus akan terlahir kembali di alam semesta berikutnya. Pengetahuan inilah yang kemudian menjelaskan seperti apa skala sebenarnya termasuk peran penting dari Galactus di dalam penceritaan komik Marvel. Membuat kita menjadi mengerti mengapa para pahlawan seperti Reed Richards justru merasa percaya bahwa Galactus hanya bisa dikendalikan dan tidak akan pernah bisa dikalahkan. Dan itulah video pembahasan mengenai alasan kenapa Galactus gemar memakan planet serta bagaimana cara makhluk kosmik ini mengkonsumsinya. Semua sudah dijelaskan secara sederhana sehingga lebih mudah untuk kalian pahami. Apakah ada pertanyaan yang terlintas seputar Galactus? Jangan ragu-ragu, silakan tulis di kolom komentar. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Om Do out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.